Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Lukman Toro, guru PAI SMK Muhammadiyah 2 Muntilan yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 12 Taman Agung Muntilan Kabupaten Magelang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk 27030252 582. Saya melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 12 TJKT 1 SMK Muhammadiyah 2 Muntilan dengan mengambil tema materi pernikahan dalam Islam menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PCBL. Semoga dapat memberikan manfaat dan berkah selalu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak, silahkan untuk bisa dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebelum kita mulai akan saya absen terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini. Untuk kelas 12 TJKT 1. Oke. Ahmad Iwan, Amiratul, Andi Prastio, Arif Setiawan, Bayu Wicaksono, Faza, Raka Saputra, Zahra. Oke. Alhamdulillah hari ini bisa berangkat semua. Anak-anakku semuanya, pembelajaran pernikahan dalam Islam pada hari ini saya harapkan anak-anakku semuanya untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, tekun. Anak-anakku semuanya, materi sebelumnya kita pernah membahas berkaitan dengan adab dan silaturahmi. Adab ini sangat penting bagi kita semuanya. Karena apa? Karena sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu hadir di muka bumi ini diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak. Nah, maka bagian dari akhlak itu adalah bagian dari adab juga. Maka perlu untuk kita teladani beliau. Selain akhlak juga berkaitan dengan silaturahmi. Nah, kalau kaitannya silaturahmi dan pernikahan ini, adakah sinkronnya? Ada, jelas ada. Kenapa? Karena di dalam pernikahan itu juga bagian dari menyambung silaturahmi. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, menyambungkan antara dua belah keluarga, ya, dua pihak keluarga itu kan bagian dari silaturahmi, dan menambah persaudaraan. Kalian yang tadinya cuma satu bersaudara atau dua bersaudara, tapi ketika menikah, nah nanti istri atau suaminya punya saudara yang cukup banyak, kan silaturahminya akan semakin banyak. Itu anak-anakku semuanya kaitannya dengan silaturahmi dan pernikahan. Berkaitan dengan pernikahan dalam Islam ini, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya, apa sih makna pernikahan? Ada yang bisa jawab? Oke. Apa, Mas? Pernikahan dalam Islam adalah ikatan sakinah mawaddah warahmah yang untuk menyempurnakan agama, memelihara kehormatan, membantu rumah tangga dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, good. Bagus. Sudah siap untuk nikah kayaknya. Sudah siap untuk nikah. Oke, kemudian di dalam pernikahan itu bisa haram dan bisa wajib. Mengapa pernikahan itu bisa menjadi wajib dan mengapa pernikahan itu bisa menjadi haram? Ya, Mas. Pernikahan bisa menjadi wajib karena ada risiko zina dan kemampuan finansial. Menjadi haram jika menyebabkan kemudaratan dan atau bahaya bagi pasangan. Oke, good. Ya, tidak semuanya pernikahan itu sunnah atau wajib. Kemudian, apa keuntungan dari pernikahan? Mendapatkan keberkahan, memperoleh keturunan dan melalui generasi, dan meningkatkan iman
keimanan dan ketakwaan. Oke, good ya. Salah satunya yang paling ditunggu-tunggu adalah bisa mendapatkan keturunan. Mengapa kita perlu untuk merencanakan pernikahan? Ya. Dan membentuk keluarga yang harmonis serta untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan tanggung jawab hidup berkeluarga. Oke, good. Ya, jawaban kalian sudah bagus semua ya. Akan tetapi setelah ini kita akan bahas berkaitan dengan pernikahan dalam Islam yang secara lebih spesifik menurut Islam begitu. Kalau tadi kita bahasnya pendapat kita, tapi itu sudah hampir mendekati benar. Anak-anakku semuanya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan pengertian pernikahan dalam Islam setelah kalian mempelajari materi dengan tepat. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis hukum pernikahan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membedakan antara syarat dan rukun pernikahan. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis tujuan dan hikmah pernikahan melalui pengalaman di lingkungan sekitar dengan disertakan penjelasan yang detail dan baik. Nanti ada proyeknya. Yang berikutnya, peserta didik mampu menyusun poster atau peta konsep dakwah tentang pernikahan dalam Islam melalui aplikasi Canva dengan pesan yang tepat dan menarik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi ini sangat penting bagi kita semuanya, khususnya untuk anak-anakku semuanya yang saat ini sudah kelas 12 dan mungkin 5 atau 10 tahun lagi kalian akan menikah begitu. Maka itu perlu untuk dipersiapkan mulai dari saat ini juga, meskipun kalian masih prosesnya belajar. Akan tetapi kita perlu untuk mempelajari apa sih itu pernikahan, kemudian apa saja yang perlu untuk dipersiapkan. Kita akan simak sekilas video begitu tentang materi pernikahan. Yakni dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran Allah. Kita akan membahas tentang definisi pernikahan terlebih dahulu. Menurut bahasa, menggabungkan dan menjodohkan antara sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, secara istilah, nikah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang sudah dijawab tadi, keuntungan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Di dalam pernikahan itu juga harus ada unsur ikatan lahir dan batin. Nah, lahir itu secara jasmani, kemudian kalau batin itu secara perasaan. Pernikahan kalau nggak ada ikatan perasaan, suka sama suka, ya maka tidak bisa disebut sebagai pernikahan nanti. Karena pernikahan itu harus saling suka. Kalau tadi saya tanya di awal, mengapa pernikahan itu bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram? Jawabannya ada di sini. Tadi yang dijawab sudah benar, tapi secara spesifik di sini ada. Hukum pernikahan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Pernikahan itu bisa menjadi wajib kalau dikhawatirkan kita itu bisa terjerumus dalam perbuatan zina atau maksiat, maka ini harus disegerakan untuk menikah. Dalam konteksnya, yang wajib ini adalah sudah mempunyai kemampuan finansial juga untuk memberikan nafkah. Kemudian yang berikutnya sunnah, ini mampu dan aman dari zina. Maksudnya mampu ini mampu untuk menikah dari segi finansial, untuk memberikan nafkah keluarganya, baik secara lahir maupun batin, aman dari zina. Aman dari zina itu tidak dikhawatirkan pada perbuatan maksiat. Nah, maka ini sunnah. Kemudian haram. Haram ini jika dia tidak mampu untuk menafkahi. Jadi seseorang kalau tidak mampu untuk menafkahi, tidak boleh menikah. Haram hukumnya untuk menikah. Nanti kasihan keluarganya ketika yang dinikahinya itu tidak bisa diberikan nafkah. Kemudian makruh, jadi nek kalian mampu tapi tidak punya keinginan untuk menikah, makruh untuk menikah. Kemudian mubah, ini boleh menikah atau tidak, tetapi tetap terjaga dari zina. Boleh menikah atau tidak. Jadi 50-50, oleh nikah oleh orang. Secara hawa nafsunya tetap terjaga. Jadi tidak akan khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Nah, rukun nikah. Dalam
pernikahan itu ada rukun yang wajib untuk kita tunaikan. Pernikahan ini harus ada yang laki-laki, harus ada perempuan. Kemudian ada wali nikah. Wali nikah ini khusus bagi perempuan. Kemudian ada 2 orang saksi dan ada proses ijab kabul. Anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari ini, materi ini, kita akan buat proyek pembelajaran dalam bentuknya poster atau peta konsep. Nah, nanti petunjuk dalam pembuatan proyek sudah ada di sini. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD. Di sini ada petunjuknya. Petunjuknya adalah kalian diminta untuk membuat peta konsep atau poster berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Nah, poster ini akan dibuat oleh masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 siswa. Silahkan nanti kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kami bebaskan untuk memilih. Proyek yang dibuat boleh memilih antara poster atau peta konsep. Nanti ketika poster atau peta konsepnya sudah selesai, nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Poster dan peta konsep dibuat selama 30 menit. Sebelum kalian membuat peta konsep, kalian silahkan tuliskan apa yang akan dituangkan di dalam poster atau peta konsep. Jadi ditulis terlebih dahulu di sini. Isinya mau apa aja, baru nanti dibuat di dalam peta konsep. Nah, poster atau peta konsep ini dibuat dengan aplikasi Canva. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nanti kalian bisa memilih template-nya di sini dengan Canva. Oke, baik anak-anak semuanya, silakan untuk bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat poster maupun peta konsep sesuai dengan petunjuk. Nanti yang lain bisa agak mundur. Oke, yang belakang itu catatan materi itu adalah isi dari peta konsep atau poster yang akan dituliskan. Kalau ada yang merasa kebingungan, boleh ditanyakan. Ya, kayak yang kemarin dibuat dituliskan aja, kayak diringkas lagi. Baik, sudah cukup ya? Kalau sudah, silahkan untuk bisa kembali ke posisi tempat duduknya. Kembali seperti semula. Oke, baik anak-anakku semuanya. Poster dan peta konsep yang sudah kalian buat bisa dikumpulkan pada link yang sudah dibagikan. Kemudian setelah ini dari masing-masing kelompok kita akan presentasi. Ini untuk kelompoknya Andika Putra, Arif Setiawan, dan Bayu Wicaksono untuk bisa presentasi. Kami dari kelompok 1 atas nama Andika, saya Arif, mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yeah. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama, hukum, dan adat istiadat. Dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain beri aplaus. Oke, selanjutnya kelompoknya Hesti, Marfa, dan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ke dalam beberapa jenis, yakni 1 wajib, 2 sunnah, 3 4 makruh, dan syarat beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan ihram, identitas jelas, bisa berstatus single, sudah. Sekian dari kelompok kami. Anak-anak semuanya, itu adalah presentasi dari teman-teman kalian berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Ini adalah hasil dari poster ataupun peta konsep yang kalian buat. Ini cukup bagus dan ini bisa menjadi bahan untuk memberikan informasi atau edukasi kepada halayak umum, terutama entah itu bagi teman-teman kalian atau bagi saudara kalian yang akan menikah maupun bagi masyarakat umum di sekitar kita semuanya. Ini akan memberi gambaran atau memberikan penjelasan. Di samping kami menjelaskan secara detail tadi dengan kalian membuat
peta konsep ataupun poster ini, kalian akan mempunyai gambaran yang lebih spesifik lagi dalam hal pernikahan. Yang berikutnya, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya tanya saja. Mas Nawar, bisa menyimpulkan? Menikah itu memang hukumnya wajib. Ya. Tapi ada yang membuat menikah itu hukumnya mubah sampai dengan haram atau makruh. Ya. Itu dikarenakan beberapa benefit apa yang kita dapatkan ketika kita sudah menjalankan pernikahan. Oke, good. Beri aplaus. Gantian sekarang yang perempuan, Mbak Suli, sampaikan saja. Kita pelajari hari ini, kita sudah bisa mendapatkan apa aja? Pengertian dari pernikahan tersebut, hukum pernikahan, ada berapa hukumnya? 5. Ada 5. Kemudian selain hukum ada syarat pernikahan, dan yang berikutnya adalah tadi rukun. Jadi kalau rukun itu ada 5 juga. Jadi masing-masing rukun pernikahan ini ada syaratnya. Calon suami itu syaratnya apa saja, calon istri syaratnya apa saja, kemudian saksi ini juga memiliki syarat begitu, dan ijab qabul juga ada persyaratannya. Dari apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang kalian presentasikan hari ini dan apa yang kalian sampaikan tadi, kesimpulannya adalah pernikahan ini, pengertian dari pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dua orang antara laki-laki maupun perempuan tadi, seperti yang disampaikan oleh Mas Nawar. Kemudian tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Di pembelajaran ini ada tes formatif yang perlu untuk kalian kerjakan. Kami bagikan melalui tautan. Tautannya sudah kami bagikan melalui grup kelas masing-masing. Silahkan untuk bisa dikerjakan terlebih dahulu. Karena materinya berkaitan dengan pernikahan, menjodohkan, maka di situ tesnya juga menjodohkan. Bila sudah, itu adalah tes formatif berkaitan dengan pengetahuan kalian selama proses pembelajaran. Selain itu, kita juga akan merefleksikan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah saya minta kalian untuk bisa scan barcode-nya itu. Kalau bisa, silahkan untuk bisa di-scan kemudian diisi. Ini aplikasi pembelajaran juga. Wah, jawabannya udah muncul. Alhamdulillah dapat pengetahuan. Nggak ada yang jawab siap untuk menikah tahun depan gitu. Baik anak-anak semuanya, itu adalah materi kita dalam pembahasan pernikahan dalam Islam. Di materi ini sebenarnya masih akan berlanjut lagi di pertemuan yang akan datang, masih dalam bab yang sama. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkaitan dengan talak dan rujuk. Ada yang pernah dengar istilah talak? Pernah. Apa itu? Ya, bahasa mudahnya adalah perceraian. Atau secara bahasa ya, talak itu melepas. Kalau ada pernikahan, kemungkinan besar akan ada perceraian. Tapi tidak diharapkan oleh siapapun. Selain talak, ada juga rujuk. Apa itu rujuk? Kembali. Kembalinya apa? Iya, sang suami kepada sang istri yang lalu, yang lama. Materi ini saling berkaitan, maka ada talak dan ada rujuk. Dalam talak itu maksimal hanya 3 kali. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan salah satu bisa menutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya ucapkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.